Satu minggu kemudian, tepat pukul jam 2 siang, lagi-lagi Feby pulang dengan wajah yang memerah menahan amarah. Bahkan kali ini ia nampak lebih murka dari yang sebelumnya. "Ada apa lagi, Kak?" tanya Rida, bingung ketika Feby langsung masuk dan mengaduk-aduk isi lemari. "Kali ini aku tidak akan tinggal diam lagi," sahut Feby dengan ketus. "Kenapa lagi sih, Kak?" desak Rida semakin bingung. "Para masyarakat sudah terlalu keterlaluan. Aku harus kasih mereka pelajaran." "Keterlaluan? Keterlaluan bagaimana sih, Kak?" "Masyarakat sudah berani menentangku." "Menentang? Menentang bagaimana?" "Mereka menurunkan paksa kami dari mobil saat sedang mengawal manajer. Lalu menyuruh aku jangan ikut campur saat mereka mau menghajar manajer PT Yairu." "Terus Kakak melawan mereka?" "Tentu saja, karena biarpun yang mau memukul manajer itu adalah kebanyakan para sepupuku." "Lalu apa yang terjadi kemudian?" "Aku tak sanggup karena mereka terlalu banyak. Makanya malam ini aku akan membuat perhitungan dengan mereka." "Sudahlah, Kak, untuk apa melawan keluarga sendiri?" "Aku tidak peduli." "Nanti kalau ada apa-apa, apakah pihak PT Yaru mau bertanggung jawab?" "Pokoknya aku harus buat perhitungan." Tugas Feby ngotot, lalu bergegas pergi dengan membawa sebilah mandau dan 2 botol kecil bertutupkan kain berwarna merah. Melihat itu, Rida tentu saja masih berusaha mati-matian untuk menghalangi kepergian suaminya, terlebih setelah ia tahu jika 2 botol kecil yang dibawa itu adalah botol jimat yang paling dipuja-puja oleh suaminya, terutama jika akan terlibat dalam suatu perkelahian. Tapi biar bagaimanapun juga, akhirnya Rida tetap tak berdaya ketika sang suami semakin ngotot dan pergi dengan amarah yang luar biasa. Waktu terus berlalu, dan tanpa terasa kini jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Sementara suami Rida yang keras kepala dan mudah emosi itu tetap belum pulang ke rumah. Menghadapi ini, Rida hanya bisa menunggu dengan perasaan yang tak menentu, terlebih ketika ia sempat mendengar kabar kalau di tempat suaminya bekerja telah terjadi keributan yang luar biasa. Bahkan ia pun sempat mendengar hampir ada korban jiwa dari keributan tersebut. Ya, itulah kabar yang ia terima hingga akhirnya seorang lelaki datang menemuinya. "Maaf, apakah Anda istri dari Bang Feby?" tanya si lelaki tadi dengan raut wajah yang tegang. "Benar. Dan Anda siapa?" tanya Rida dengan bingung. "Saya Arif, saya teman dari suami Anda. Saya datang ke sini untuk mengabarkan kalau suami Anda sedang berada di rumah sakit." "Apa? Kenapa dia masuk rumah sakit?" sentak Rida dengan kaget. "Beliau siang tadi terlibat perkelahian dengan para warga." "Lalu, apakah dia baik-baik saja?" "Saat ini kondisinya sedang kritis. Sebaiknya Anda segera datang ke rumah sakit sekarang," ucap si lelaki tadi dengan nada yang sedikit mendesak. Baik, saya akan segera ke sana," sahut Rida cepat sembari buru-buru pergi mengikuti si lelaki tadi tanpa sempat membawa apa-apa. Setengah jam kemudian, setelah menempuh perjalanan sekitar 35 km, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Di sana sudah ada beberapa karyawan serta para petinggi PT Yaru Jaya Utama. Sebelum menemui Feby, Rida sempat berbicara sebentar dengan mereka, dan dari mereka lah Rida mengetahui kalau suaminya sudah berada di ruangan VIP. "Astaga!" sentak Rida dengan kaget ketika melihat tubuh suaminya sekarang penuh dengan luka bacok. Bahkan nampak betul kalau leher dan lengan suaminya hampir saja putus. Menghadapi semua ini, tentu saja Rida akhirnya tak kuat lagi untuk tidak jatuh pingsan. Ia baru sadar setelah hari sudah semakin larut malam, dan di sekelilingnya pula sudah berkumpul beberapa orang dari keluarga dekatnya. "Bagaimana keadaan Kak Feby?" tanya Rida kepada salah satu dari mereka yang ada di situ dengan suara tersendat-sendat. "Sekarang dia sudah baik-baik saja. Semuanya sudah dapat diatasi," sahut mereka dengan senyum penuh misteri. Mendengar itu, Rida tentu saja tidak percaya, sebab ia ingat betul bagaimana kondisi suaminya tadi. Bahkan sebelum pingsan, ia sebenarnya sempat mendengar bisik-bisik dari beberapa perawat kalau suaminya tersebut tidak akan bisa selamat.
Tidak mungkin, desah Rida sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apanya yang tidak mungkin? Suami kamu benar-benar selamat kok. Cuma dia masih harus dirawat di rumah sakit ini karena pasca trauma. Jadi kita masih belum bisa menemuinya hingga besok pagi, sahut seorang perempuan parubaya yang tak lain adalah ibu mertua dari Rida sendiri. Lalu bagaimana dengan luka-lukanya? Tanya Rida lagi. Kamu tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Bapak sudah atasi dan tangani semuanya, sahut Pak Andri, ayah mertua Rida, ikut-ikutan angkat bicara. Dan karena Pak Andri yang berbicara, maka Rida langsung bungkam dan tak tahu harus bertanya apa. Sebab setelah ayah mertuanya bicara, seluruh tenaga Rida seakan luruh dan tak mampu bergerak sedikit pun. Ia tahu betul siapa ayah mertuanya tersebut, yang dimana beliau adalah salah satu tokoh adat berilmu tinggi yang cukup disegani di kampungnya. Beberapa saat kemudian, ketika jam tepat menunjukkan pukul 10 malam, tiba-tiba di rumah sakit itu terjadi kegaduhan yang luar biasa. Ini karena tiba-tiba Feby yang tinggal sendiri dalam ruangan VIP meraung-raung dan meronta-ronta tak karuan. Cukup lama ia dalam kondisi seperti itu, hingga akhirnya ia kembali tenang dan tak bergerak lagi ketika beberapa perawat datang untuk menenangkannya. Rida yang saat itu masih belum mendapat izin untuk menemui suaminya, hanya bisa mendengar kalau semua luka bacok yang ada di tubuh suaminya tiba-tiba infeksi dan berubah semakin parah dari sebelumnya. Ini sangat bertentangan dengan pernyataan Pak Andri, sang ayah mertua yang so hebat tadi. Maka akibat rasa penasaran yang menggebu, akhirnya Rida nekat bertanya kepada para petugas medis yang menangani suaminya. Maaf, kenapa dengan suami saya? Tanya Rida dengan menggebu-gebu. Kami juga tidak mengerti, Bu. Padahal beberapa jam yang lalu suami ibu lukanya sudah kering dengan sangat cepat, tapi kini malah menjadi parah, sahut salah seorang perawat yang nampak pucat akibat ketakutan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah suami saya akan baik-baik saja? Tanya Rida lagi. Entahlah, Bu, kondisinya sangat kritis, tapi dokter dan para petugas di dalam sana sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan jiwa suami ibu. Iya, semoga suami saya baik-baik saja, pungkas Rida dengan air mata yang mulai berlinang. 1 jam berlalu, akhirnya Feby tak tertolong lagi. Lukanya terlalu parah untuk bisa disembuhkan. Jeritan dan tangisan Rida pun pecah mengiringi tubuh suaminya menuju ke mobil jenazah. Sementara si Pak Andri yang sejak tadi sangat percaya diri, kini tampak murung, bingung dan tak berdaya. Kelihatannya ada sesuatu yang ia sesalkan. Bahkan ia pun sampai-sampai tak mau ikut serta masuk ke dalam mobil jenazah. Kalian berangkatlah dulu, nanti saya menyusul, ucapnya sambil menunduk sedih. Tapi kami di sini cuma bertiga sama supir, sebaiknya Bapak ikut saja, sahut sang istri dengan cepat. Tidak, kalian pergi saja, nanti saya nyusul, serta Pak Andri dengan kesal. Lalu karena Pak Andri memang benar-benar yakin tak mau ikut, akhirnya Rida dan ibu mertuanya pergi tanpa pengawalan dari siapapun. Nampaknya seluruh orang, terutama pihak perusahaan, sudah lepas tangan dengan keadaan mereka. Inilah yang sejak awal dikhawatirkan oleh Rida. Ternyata percuma saja suaminya mati-matian membela pihak perusahaan, sebab pada akhirnya akan menghindar dan menghilang bila sudah ada masalah seperti ini. Kenapa tak ada satupun pihak perusahaan yang mengawal kita? Tanya sang ibu mertua dengan heran. Entahlah, Bu. Semuanya ngaku sibuk. Dasar tidak tahu terima kasih. Sudahlah, Bu. Masih untung mereka mau bayar semua biaya administrasinya dan juga masih bersedia membayar pesangon, tukas Rida dengan pasrah. Mendengar kepasrahan Rida, sang ibu mertua pun tak bisa banyak bicara. Karena percuma ia marah-marah juga, toh pada kenyataannya mereka tetap sendirian di dalam mobil jenazah yang sudah tua dan tak bisa melaju sekencang itu. Karena percuma ia marah-marah jika toh pada kenyataannya mereka tetap sendirian di dalam mobil jenazah yang sudah tua dan tak bisa melaju kencang itu.
Beberapa puluh menit dalam perjalanan, Rida dan ibu mertuanya hanya saling diam dan larut dalam pikirannya masing-masing. Sementara sang supir terlihat beberapa kali menguap karena mengantuk. "Bisa lebih cepat lagi nggak bang?" tanya Rida akhirnya karena laju mobil benar-benar membuat perjalanan terasa lamban. "Ini sudah kecepatan penuh kok mbak," sahut sang supir dengan datar. "Kecepatan penuh apanya? Dari tadi masih belum keluar-keluar juga dari hutan ini," sentak Rida lagi dengan nada kesal. "Sabar mbak, saya pun takut loh lama-lama di sini, sebab hutan ini banyak hantunya." "Heh, yang ngomongin hantu itu siapa? Abang ini macam-macam saja," bentak Risa semakin kesal. Ya, baru kali ini ia merasa sangat marah dengan seseorang, terutama dengan sang sopir yang dinilai tidak nyambung dan ngawur. Tapi kalau dipikir-pikir, pernyataan dari sang sopir tadi ada benarnya juga, sebab menurut cerita yang ia dengar, wilayah hutan ini memang sangat angker, terlebih karena di wilayah hutan ini masih banyak pemakaman kuno yang sudah tak terurus lagi. Jadi jikalau berani melintasi hutan ini di atas pukul 10 malam, maka sudah pasti akan bertemu dengan penampakan-penampakan makhluk halus yang menyeramkan. Dan sialnya saat melirik jam tangannya, Rida langsung tahu kalau saat itu jam sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Ser, bulu kuduk Rida langsung berinding tak karuan dan ia berusaha agar membangunkan ibu mertuanya yang sejak tadi sudah tertidur pulas. "Sampai mana kita? Kenapa berhenti?" tanya sang ibu mertua, kaget ketika ia terjaga tepat saat mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok di sebuah lokasi yang nampaknya tak jauh dari beberapa buah bekas makam kuno. "Mobilnya mogok bu," sahut Rida dengan suara gemetar. "Mogok? Terus sopirnya mana?" "Tuh dia lagi memeriksa mesinnya bu." "Waduh, kenapa sampai mogok sih? Ini kan masih jauh dan di tengah hutan pula," sentak sang ibu mertua dan mulai menunjukkan sikap panik. "Sabar bu, ini tak akan lama kok," bisik Rida menenangkan. Tapi kalimat sang ibu mertua langsung berhenti karena saat itu juga sang sopir tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke dalam mobil dengan napas terengah-rengah serta bercucuran keringat. Dari sikap yang ia tunjukkan, nampak betul ia sedang berusaha menahan rasa takut yang luar biasa. "Ada apa bang?" tanya Rida heran, tapi sang supir sama sekali tak menyahut. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke belakang dengan wajah yang merah dan berlinang air mata. Aneh, baru kali ini Rida melihat ada orang yang setakut dan segugup itu. Lalu karena belum mendapatkan jawaban, maka Rida dan ibu mertuanya mulai menoleh ke belakang. "Tak ada siapa-siapa kok," sentak mereka berdua bersamaan. Dan demi mendengar itu, sontak saja sang supir jadi kaget dan langsung menoleh ke arah Rida. Mereka dengan tatapan tak percaya. "Masa sih?" gumamnya kemudian sambil ikutan menoleh ke belakang dengan pelan-pelan. Dan benar saja ia tak melihat siapapun yang berada di belakang kecuali jenazah Feby, dan itu pun jenazahnya ada di dalam mobil. "Aneh," gumam si supir dalam hati, padahal ia ingat betul jika di belakang mobil tadi ada sesuatu yang menyeramkan. Bang, terus kita gimana sekarang?" sentak Rida kemudian ketika sang supir sama sekali tak ada tindakan apapun. Mobilnya tak mau menyala bu," sahut sang supir akhirnya dengan suara bergetar. "Aduh, terus gimana dong? Masa kita harus terjebak di sini sampai pagi sih?" gerutu sang ibu mertua dengan kesal. "Buruan baikin sana," timpa Rida pula. Lalu karena dikeroyok oleh dua orang yang mulai marah, sang supir akhirnya keluar juga dengan perasaan yang masih ketakutan. Penampakan yang tadi sempat dilihatnya kini mulai menghantui hati dan pikirannya lagi. Ya, sebenarnya apa yang dia lihat beberapa waktu yang lalu itu adalah sosok lelaki yang penuh dengan luka bacok dan berlumuran darah. Ia tidak tahu siapa itu sebab ia memang tak tahu apa-apa tentang jenazah yang ia bawa sekarang. Beberapa saat kemudian, krik, 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 suara jangkrik terdengar di mana-mana dan suara hewan malam yang lainnya pun mulai terdengar semakin riuh membahana. Kerusakan mobil jenazah yang sudah berusia tua itu masih saja belum ditemukan, sedangkan
untuk meminta bantuan sangat tidak mungkin dilakukan karena sinyal sama sekali tak ada. Begitu pula bila menunggu ada kendaraan lain yang lewat, itu sangat mustahil karena jalan ini tidak akan dilalui satu orang pun bila hari sudah malam. Semua orang sudah tahu kalau jalan ini terkenal angker dan sangat berbahaya. Angker karena masih banyak makhluk halusnya dan berbahaya karena banyak tikungan tajam yang di sisinya penuh dengan jurang. Jadi dengan beberapa alasan di atas, ketiga orang tadi tak bisa berbuat apa-apa lagi, berharap dan menunggu kemungkinan salah seorang dari keluarga mereka akan datang mencari. Takut, gelisah, dan panik kini terasa sangat menyiksa. Namun untungnya harapan mereka akhirnya terwujud ketika beberapa saat kemudian sebuah motor tampak datang mendekat. Tapi sayangnya itu bukanlah salah satu keluarga dekat Rida maupun mendiang suaminya, namun justru seorang lelaki musuh mendiang suaminya ketika masih hidup. "Hai Mbak Rida, ada apa ini? Siapa yang meninggal?" tanya si lelaki sembari menghampiri Rida dan ibu mertuanya. Sementara si supir mobil jenazah masih terlihat sibuk di bagian mesin meski tak tahu apa yang harus diperbaikinya. "Oh, ini bawa suami saya," sahut Rida pelan dan agak sinis, sebab ia tahu bahwa itu adalah musuh bebuyutan suaminya yang tak akan menolong walau dibayar sekalipun. "Apa? Bang Febi meninggal?" sentak si orang tadi sambil terbelalak tak percaya. "Iya." "Emangnya kenapa?" sentak Rida dengan ketus. "Waduh, kalau begitu kenapa kalian masih berada di sini? Mobilnya rusak ya?" tanya si orang tadi lagi sambil ikut-ikutan panik. Ia sama sekali tak ada menunjukkan rasa bahagia seperti yang Rida duga sebelumnya. Ya, awalnya Rida sempat menduga kalau musuh bebuyutan mendiang suaminya ini akan tertawa dan bahagia bila tahu Febi sudah meninggal dunia. Tapi saat ini sikap yang ditunjukkannya justru malah jauh berbeda. Ia justru terlihat ikut prihatin dan bersedih. Bahkan tanpa diminta, ia langsung pergi memberitahukan kepada seluruh keluarga besar Rida jika mobil jenazahnya sedang mogok, dan tanpa menunggu lebih lama, keluarga Rida datang menjemput mereka. Sungguh sangat terenyuhlah hati Rida sekarang. Ini semakin membuatnya mengerti jika yang namanya orang satu kampung itu ternyata akan selalu lebih peduli terhadap musibah sesama warganya meski sedang bermusuhan sekalipun. Berangkat dari kejadian ini, Rida akhirnya mulai melunak dan berani bertanya mengapa sang musuh bebuyutan mendiang suaminya ini mau membantu mereka. "Maaf Bang, kenapa Bang Degan Manowu mau membantu kami? Padahal kan Anda sedang bermusuhan dengan mendiang suami saya." Saya sudah tidak memikirkan tentang masalah itu lagi, dan saya sudah memaafkan beliau. Lagian tak ada gunanya sifat dendam itu kan," sahut sang musuh bebuyutan dengan bersungguh-sungguh. Hati Rida semakin terenyuh. Ia semakin yakin bila keputusan suaminya dulu untuk membela pihak perusahaan sampai mengorbankan nyawanya itu sama sekali tak berguna, sebab pihak perusahaan hanyalah mau sebatas mengurus biaya rumah sakit dan pesangon saja. Setelah itu mereka menghilang entah kemana, sedangkan untuk warga desa tak ada yang mengeluh saat membantu kesusahan mereka. Bahkan hingga proses pemakaman selesai, justru yang kebanyakan membantu adalah orang-orang desa yang pernah berselisih paham dengan mendiang suaminya. Dan adapun mengenai masalah dengan orang yang membacok suaminya, ternyata itu tak bisa terungkapkan sebab yang membacok itu adalah suaminya sendiri, sementara orang yang dibacoknya malah tak terluka sedikit pun. Jadi secara teknis memang suaminya yang membacok orang, tapi pada kenyataannya setiap luka bacok itu malah muncul pada dirinya sendiri. Ini sama sekali tak bisa diproses secara hukum, karena saat suaminya mengamuk, orang-orang tak ada yang mau melawannya. Ia sendirilah yang menyerang orang-orang dengan membabi buta. Sementara itu, di sisi yang berbeda, ayah mertua Rida masih kepikiran dan tak habis pikir kenapa putranya malah meninggal dunia. Padahal ia sudah meminumkan minyak bintang kepadanya. Ini merupakan kali pertamanya keampuhan mistik minyak bintang yang sangat masyhur itu gagal. Dan atas dasar ini pula sang ayah mertua, atau lebih akrab dipanggil Pak Andri itu, jadi penasaran dan bertekad membongkar semuanya. Bahkan ia pun berencana akan balas dendam terhadap orang-orang yang sudah berurusan dengan mendiang putranya itu.
4 hari setelah pemakaman, Rida mulai bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup diri dan putrinya. Uang pesangon yang ia dapatkan jumlahnya tidak seberapa, dan itu pun sebagiannya sudah habis untuk mengurus semua keperluan sebelum dan sesudah pemakaman. Begitu pula bantuan dari pihak keluarga pun tidak bisa terlalu diharapkan karena mereka juga sama-sama sibuk menafkahi anak dan istrinya masing-masing. Jadi agar ia dan putrinya bisa makan, ia mesti nyadap karet, membuka kios kecil-kecilan dan berjualan gorengan keliling. Setiap hari uang yang ia dapatkan sebagian ditabung dan sebagiannya untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini terus berlanjut hingga pada suatu hari, tepat 10 hari sejak pemakaman mendiang suaminya, usaha gorengan Rida tiba-tiba macet dan sepi pelanggan. Rida tak tahu apa penyebabnya, sebab ia tak pernah merubah apapun atas resep-resep yang ada di gorengannya. Tapi entah kenapa para pelanggan malah mulai tidak menyukai rasanya. Sebab menurut yang Rida dengar, banyak pelanggan yang mengeluhkan kalau gorengan yang Rida jual sekarang rasanya seperti hambar dan berbau basi. Maka untuk membuktikan semua itu, setiap selesai menggoreng, Rida langsung mencicipinya dan ia sama sekali tak sependapat dengan para pelanggan tadi. Namun ketika akhirnya ia mencoba memakannya saat sudah dingin, barulah ia mulai sependapat jika apa yang dikatakan oleh para pelanggan itu memang benar adanya. Kok rasanya benar-benar hambar dan berbau basi ya? Aneh. Padahal ini kan aku buat dan aku goreng 15 menit yang lalu. Gumam Rida dalam hati ketika pada suatu hari ia membuktikannya lagi. Wah, kalau kayak gini aku bakal mati usaha ini. Lanjutnya lagi sembari mencoba beberapa gorengan yang lainnya yang rasa dan aromanya sama-sama terasa hambar dan berbau basi juga. Mbak Rida, apa pernah merasa ada yang aneh saat membuat gorengan itu? Tanya salah seorang sahabatnya, Arindu. Ketika malam harinya perihal ketidakenakan gorengan itu, ia diskusikan dengan satu-satunya sahabat yang paling dipercayainya. Gak ada, aku selalu membuat gorengan itu setiap jam 4 pagi dan sama sekali tak ada yang aneh. Kamu yakin? Coba deh ingat baik-baik. Apa ya? Tunggu dulu, aku ingat sekarang. Kalau selama ini Sally memang sering mengatakan jika ayahnya selalu mendatanginya. Oh ya? Iya, setiap subuh saat aku sedang sibuk membuat gorengan di dapur. Itu mendatangi seperti apa maksudnya? Ia mendatangi ke dalam kamarnya, tapi aku sebenarnya yakin bila itu hanyalah mimpi dia saja. Gitu ya. Terus, kamu sendiri bagaimana? Apa pernah bermimpi tentang suami kamu? Belum pernah sih, cuma terkadang aku sering melihat ada sekelebat bayangan manusia yang keluar masuk di dalam kamar kami. Oh ya, bayangan siapa? Entahlah, tapi yang pastinya putriku kemudian akan menangis. Aneh juga ya Mbak Rida. Iya, tapi ngomong-ngomong, hubungannya dengan gorenganku apa ya? Begini loh Rida, kata orang-orang, kalau rasa gorengan atau masakan kita tiba-tiba bisa berubah menjadi hambar dan berbau basi tanpa sebab yang jelas, itu pertanda jika ada makhluk halus yang masuk ke dalam rumah kita. Jelas Arindu dengan bersungguh-sungguh dan tanpa tedeng aling-aling. Emang begitu ya? Sentak Rida kaget dan bingung antara percaya dan tidak atas pernyataan sahabat yang tadi. Ya bisa dong, dulu nenekku sering mengalaminya saat rumahnya masih tinggal di dekat pemakaman. Makanannya selalu basi karena rumahnya sering dimasuki oleh para hantu penunggu pemakaman. Seram juga ya. Tapi apa hubungannya antara masuknya makhluk halus dengan gorenganku? Hubungannya adalah jika bayangan yang kamu lihat itu ternyata benar-benar makhluk halus, maka dialah penyebab semua gorengan kamu itu berubah rasa dan aromanya. Waduh, jadi selama ini menurut kamu rumah kami dimasuki makhluk halus? Tapi aku masih bingung kenapa semua makanan bisa berubah rasa dan aroma hanya karena rumah kita dimasukin makhluk halus. Itu karena makhluk tersebut telah menjamah makanan kita, Rida. Jadi kalau begitu, apakah maksud kamu gorenganku itu jadi tidak enak karena bekas dicicipi makhluk halus? Bukan dicicipi, tapi dijamah atau disentuh saja. Apakah memang pasti begitu ya? Itu kan kata orang-orang, tapi tidak ada salahnya kalau kita curiga bukan? Iya, kamu benar. Terus bagaimana caranya agar tahu makanan buatanku selama ini benar-benar sudah disentuh oleh makhluk halus atau tidak?
Besok kamu goreng lagi. Dan bila bayangan yang kamu bilang itu muncul kembali, pura-pura sajalah tidak tahu. Aku curiga jika bayangan itulah yang telah menjamah makananmu selama ini. Baiklah, aku akan mencoba. Lalu seperti yang disarankan oleh Arindu, maka Rida mulai melakukan persiapan untuk penelusuran. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyiapkan bahan dan membuat adonan seperti biasanya. Kemudian setelah menggoreng beberapa potong tahu isi, ia segera meletakkan di atas meja untuk diangin-anginkan. Dan saat tepat menginjak pukul jam 4 subuh, Rida mulai mencoba mencicipi beberapa potong tahu isi tadi. Namun sebelum sampai di mulut, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan hawa dingin segera menyerap sekujur tubuhnya. Kemudian setelah itu ia perlahan mendengar pintu dapurnya sedikit berderit. Tapi untuk hal ini Rida tak memperdulikannya karena hal itu memang sering ia alami selama ini. Dan baginya itu adalah hal yang biasa saja. Jadi ia tetap lanjut memakan sedikit demi sedikit dari tahu isi yang ia goreng tadi. Rasanya enak dan tidak hambar kok. Dan aromanya juga wangi nih. Gumam Rida dalam hati. Berarti makananku selama ini bebas dari sentuhan makhluk halus. Lanjutnya lagi dengan yakin. Namun baru saja ingin melahap habis sisa tahu isi yang ada di tangannya, mendadak dia mendengar putrinya menangis keras. Maka tanpa banyak basa-basi lagi, Rida segera berlari ke kamar untuk menghampiri putrinya. Ada apa sayang? Tanya Rida pelan sambil memeluk putri sambata wayangnya dengan penuh kasih sayang. Ayah mana mah? Sahut putrinya tiba-tiba. Ayah, Sally ngomong apa sih? Sentak Rida dengan kaget. Tadi ayah pulang mah, tadi ayah di sini. Jawab Sally lagi dengan nada yang sangat yakin. Pulang? Sally tidak bohong kan? Loh, memangnya mama tidak lihat ya? Tidak, mama tidak lihat, kan ayah Sally masih di kota. Bersambung.